Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ 304, Prodi Manajemen, Kampus Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Digital Marketing tentang peran sosial media dalam strategi digital marketing. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Nah, definisi sosial media dan digital marketing. Media sosial adalah platform online seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube yang memungkinkan interaksi dan berbagi konten secara luas. Digital marketing adalah upaya pemasaran yang menggunakan media digital termasuk media sosial, kemudian search engine, website, dan email untuk menjangkau dan membangun hubungan dengan konsumen. Fungsi utama sosial media dalam digital marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness melalui konten yang menarik dan mudah dibagikan. Kemudian membangun interaksi langsung dengan konsumen lewat komentar dan pesan. Kemudian mendapatkan wawasan pasar dan preferensi konsumen melalui data yang dihasilkan. Selanjutnya, mempermudah promosi produk dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan cara tradisional. Kemudian selanjutnya, manfaat sosial media bagi bisnis. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar secara cepat. Sosial media memungkinkan memperluas jangkauan pasar secara cepat melalui konten viral, iklan target seperti Instagram dan TikTok, serta fitur live streaming yang menjangkau jutaan pengguna di Indonesia yang mencapai sekitar 143 juta pada tahun 2025. Platform seperti TikTok sangat efektif untuk audiens muda dengan video pendek, sementara hashtag relevan memperluas visibilitas organik hingga ribuan kali lipat. Selanjutnya, membangun citra merek yang dinamis dan dekat dengan audiens. Caranya dengan dicapainya konten autentik seperti behind the scenes, kemudian stories dan reels yang menampilkan kepribadian brand, sehingga audiens merasa terhubung secara emosional, dan strategi ini meningkatkan loyalitas melalui interaksi rutin dan personalisasi seperti respon yang cepat pada komentar. Selanjutnya, meningkatkan layanan pelanggan secara real time. Artinya, meningkatkan layanan pelanggan secara real time melalui fitur chat langsung atau komentar dan live session memungkinkan penyelesaian keluhan instan. Membangun kepercayaan, contohnya Facebook Live untuk Q&A atau flash sale langsung, tingkatkan kepuasan pelanggan hingga 30–50%. Selanjutnya, memungkinkan kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kredibilitas produk. Memungkinkan kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kredibilitas produk melibatkan micro-influencer yang followersnya mencapai 10 hingga 50 followers yang autentik. Menghasilkan konversi lebih tinggi karena endorsement terasa Queens di Indonesia tahun 2025 ini sangat efektif untuk UMKM dengan via kolaborasi konten naratif. Nah, selanjutnya tren sosial media di Indonesia. Pertumbuhan pengguna aktif dan platform populer seperti Instagram dan TikTok. Pertumbuhan pengguna aktif dan platform populer seperti Instagram dan TikTok mencapai sekitar 143 juta pengguna media sosial di Indonesia pada awal tahun 2025.
atau sekitar 50,2% populasi dengan penetrasi 72,7%. Hal ini didominasi Instagram dan TikTok untuk audiens Gen Z dan milenial yang aktif berbelanja secara online. Kemudian peran influencer mikro dalam meningkatkan kepercayaan audiens. Peran influencer mikro dalam meningkatkan kepercayaan audiens sangat efektif karena memiliki followers dengan engagement rate sekitar 5 hingga 10% lebih tinggi daripada mega influencer, menghasilkan konversi autentik via konten relatable yang membangun kredibilitas organik bagi UMKM. Contohnya, kemudian selanjutnya contoh sukses kampanye digital marketing di Indonesia. Misalnya Scarlett Whitening. Contoh sukses kampanye digital di Indonesia, Scarlett Whitening ini meningkatkan penjualan hingga 300% melalui TikTok Challenge dan kolaborasi 100 influencer mikro mencapai 1 miliar viewers dengan strategi hashtag Scarlett Whitening Challenge yang viral dan konversi langsung di via Shoplink. Kemudian selanjutnya strategi sosial media marketing efektif. Yang pertama, membuat konten autentik dan relevan dengan audiens target. Buat konten yang autentik dan relevan dengan audiens melalui storytelling, behind scans, dan konten user generate yang relatable. Menghindari promosi berlebih untuk membangun ikatan emosional serta engagement hingga 3 kali lebih tinggi di platform seperti TikTok dan Instagram. Kemudian memanfaatkan influencer mikro untuk meningkatkan engagement. Gunakan influencer mikro untuk menjangkau pasar spesifik dengan kolaborasi niche sekitar 10 hingga 50 followers yang punya engagement rate sekitar 5 hingga 10%, menargetkan segmen demografis yang tepat seperti Gen Z di Indonesia untuk konversi autentik dan biaya rendah. Melakukan analisis data untuk menentukan waktu dan jenis konten yang optimal. Analisis data insight untuk optimasi waktu posting dan jenis konten, memanfaatkan tools seperti iAnalytics untuk identifikasi peak horse, preferensi format yang lebih efektif. Selanjutnya, menggabungkan konten organik dan iklan berbayar untuk hasil yang maksimal. Kombinasikan konten organik dan iklan berbayar dengan 70% organik untuk awareness dan 30% untuk target Instagram dan TikTok. Kemudian selanjutnya tantangan dalam penggunaan media sosial. Persaingan yang sangat ketat dan algoritma yang selalu berubah. Persaingan yang sangat ketat dan algoritma yang selalu berubah dengan 140 juta pengguna di Indonesia pada tahun 2025 bersaing di TikTok dan Instagram. Sementara update algoritma seperti Reels Priority memaksa adaptasi konten video pendek untuk visibilitas. Kemudian keterbatasan sumber daya terutama bagi usaha kecil dan menengah atau UMKM. Keterbatasan sumber daya terutama bagi usaha kecil dan menengah menghadapi biaya iklan yang naik sekitar 20% dan tools premium. Sehingga UMKM butuh strategi organik yang lebih hemat untuk konten user generate untuk bersaing tanpa budget yang besar. Nah, pentingnya adaptasi teknologi dan pelatih berkelanjutan bagi tim pemasaran.
Pentingnya adaptasi teknologi dan pelatihan berkelanjutan bagi tim pemasaran karena eye analytics dan tren seperti TikTok Shop penuntut skill update rutin meningkatkan efisiensi sehingga 40% via kursus digital yang gratis. Kesimpulan dan rekomendasi, media sosial adalah elemen vital dalam strategi digital marketing saat ini. Gunakan media sosial untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memperluas jangkauan pasar. Strategi yang tepat, konsisten, dan adaptif sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang. Sekian presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.